Shalom kelas 11. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat ya dan penuh semangat. Nah, kita ketemu lagi pagi ini dalam Morning Devotion bersama Miss Elis. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengawali Morning Devotion kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kami hari baru yang kami nikmati pada hari ini dan juga bersyukur untuk kesehatan yang masih ada pada setiap kami sehingga kami masih bisa bangun pagi dengan sehat dan saat ini mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, berilah hati dan pikiran yang mau belajar, yang mau fokus pada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah Bapa, doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anakku kelas 11, pada hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ya, di situ perikopnya berjudul Naaman disembuhkan. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, anak-anakku, seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa Naaman ini adalah seorang tokoh yang sangat populer, sangat terkenal. Ya, betapa tidak, dia adalah panglima tentara kerajaan Aram. Ya, Naaman ini seorang yang dicintai juga oleh raja dan juga dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam beberapa perang yang dia bawakan ya, yang dia ada di dalam perang itu, di mana dia memimpin perang itu, Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan untuk si Naaman ini ya. Oleh karena itu dia sangat disegani ya, dan dia juga sangat dicintai oleh raja kerajaan Aram pada saat itu. Namun sayangnya anak-anakku, Naaman ini terkena penyakit yang sungguh-sungguh memalukan pada saat itu ya, yaitu penyakit kusta. Pada zaman itu penyakit ini itu seperti kutukan ya. Jadi ini bisa membuat orang yang menderita sakit kusta ini sangat malu. Selain itu juga penyakit ini belum ada obatnya pada saat itu. Jadi orang yang sakit kusta ya, waktu itu satu-satunya cara untuk bertahan ya dia mesti gigih gitu ya, bertahan hidup sambil berharap akan adanya pertolongan. Nah, kemudian Tuhan ini baik sekali ya sama Naaman. Salah satu pelayan di rumahnya ya, itu seorang anak gadis tawanan Israel. Jadi ketika kerajaan Aram ini berperang melawan Israel dan akhirnya menang gitu ya, ada beberapa anak gadis yang dijadikan tawanan untuk kerajaan Aram. Nah, salah satunya adalah gadis yang kemudian menjadi pelayan di keluarga Naaman ini. Nah, gadis Israel itu, ya gadis tawanan bangsa Israel dari bangsa Israel itu yang memberikan rekomendasi kepada Naaman ya, bahwa dia tahu gadis Israel ini yang menjadi pelayan ini, dia tahu ya bahwa ada Nabi Elisa. Dia tahu tentang Nabi Elisa yang akan sanggup menyembuhkan sakit kusta si Naaman ini.
Jadi setelah mendengar nasihat atau rekomendasi dari anak gadis Israel tadi, dari pelayannya tadi, maka Naaman itu langsung berespon gitu ya. Dia langsung pergi ke Samaria ya untuk berobat kepada Nabi Elisa. Dia mempersiapkan surat jalan dari Raja Aram ya untuk Raja Israel. Dia sudah menyiapkan hadiah-hadiah berupa barang berharga, emas, perak, begitu ya, untuk kerajaan Israel dan juga untuk Nabi Elisa ini. Ya, jadi dia langsung bergegas, bersiap untuk menemui Nabi Elisa. Nah, sesampainya di sana, Nabi Elisa ini menyuruh Naaman mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Gitu ya. Jadi maksudnya apa? Sebetulnya maksudnya Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi di Sungai Yordan 7 kali ini maksudnya apa? Nah, kita mau lihat ya bahwa Nabi Elisa itu mau menunjukkan bahwa kuasa penyembuhan datang dari Allah Israel. Maka tempat untuk proses penyembuhan Naaman ini pun harus di wilayah Israel, bukan tempat lain di Damsyik. Ya kan, Naaman juga mempertanyakan ya, kenapa juga harus di Sungai Yordan? Nah, ternyata Nabi Elisa punya maksud ini. Gitu ya. Jadi kuasa penyembuhan itu harus dilakukan di wilayah Israel. Gitu ya. Jadi ini ada perbedaan mendasar di sini antara Allah Israel yang hidup dengan patung sembahan dewa-dewi bangsa Aram. Ya, jadi Nabi Elisa mau menyatakan perbedaannya di sini. Kenapa harus di wilayah Israel? Iya, karena disitulah ada bersemayam Allah yang benar, Allah Israel. Kalau di Aram, ada banyak dewa-dewa sembahan di Aram, gitu kan? Jadi ini mau menunjukkan perbedaan dari eksistensi Tuhan yang benar menurut Nabi Elisa. Maka kuasa penyembuhan si Naaman mesti dilakukan di wilayah Israel. Kemudian yang kedua, tujuan Nabi Elisa ini adalah untuk mematahkan kesombongan Naaman, gitu ya, supaya Naaman tidak terlalu sombong, ya, bahwa di hadapan Allah Israel semua orang itu sederajat, semua orang bisa menerima anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya dia yang selalu diberi anugerah kemenangan dalam perang, dia yang diberi anugerah disayangi oleh raja dan rakyatnya, tetapi Allah Israel itu bisa berkuasa memberikan anugerah kepada siapa saja, ya, termasuk orang-orang di berbagai wilayah, tidak memandang ras ataupun suku dari mana asalnya orang tersebut. Setelah Naaman mendengar ya apa yang disampaikan Nabi Elisa, yaitu untuk membasuh diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, bagaimana responnya? Ini awalnya Naaman jengkel gitu ya, kesal, merasa diremehkan. Kok begitu sih caranya gitu ya? Kok begitu sih caranya harus mandi di Sungai Yordan? Padahal kan di sungai di daerah Damsyik, di daerah Aram itu kan lebih bagus sungainya. Kenapa harus di Yordan gitu kan? Awalnya kesal, tetapi dia mendengarkan nasihat dari bawahannya. Ya, dia mendengarkan nasihatnya untuk tetap melakukan apa yang menjadi perintah dari Nabi Elisa untuk demi kesembuhannya dari penyakit kusta itu ya. Akhirnya Naaman pun menuruti, gitu ya. Dia taat melakukan perintah Nabi Elisa, yaitu membasuh dirinya di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, apa yang terjadi, anak-anakku? Ternyata ketaatan Naaman itu membawanya pada kesembuhan. Ya, ketaatannya membawa bertemu dengan rahmat Tuhan, sehingga mata rohaninya terbuka. Ya, bisa kita lihat di ayat 15. Di ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Dia mengakui di situ ya bahwa Allahnya orang Israel ini benar-benar Allah yang sejati. Ya, tidak ada Allah kecuali di Israel. Begitu pernyataannya Naaman. Kemudian di ayat yang ke-17, anak-anakku. Di situ berkatalah Naaman, ya, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Ya, jadi bukan hanya
fisiknya saja yang sembuh gitu ya, tetapi rohaninya Naaman juga dipulihkan, disembuhkan. Akhirnya dia bertobat dan hanya mau mempersembahkan persembahan yang sejati kepada Tuhan Allah Israel, ya, bukan kepada Tuhan yang lain, seperti itu ya. Kemudian di ayatnya yang ke-19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Nah, di situ dia benar-benar mengalami rahmat Tuhan, ya, mata rohaninya terbuka dan dia sembuh secara fisik, sembuh dari kusta, tetapi dia juga pulih secara iman. Dia ada turning point, perubahan, ya, sehingga dia mengenal Tuhan yang benar dan dia berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allah Israel. Nah, anak-anakku, mari kita lihat cerita Allah apa yang ada dalam kisah Naaman disembuhkan ini. God story apa di dalam kisah ini ya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kenyataan bahwa di kisah itu terlihat sekali bahwa Allah sangat mengasihi Naaman. Allah mau menyelamatkan dia, bukan hanya sekedar menyembuhkan sakit fisiknya melalui Nabi Elisa, tetapi membukakan mata hatinya bahwa hanya kuasa Allah Israel yang mampu bekerja, menyelamatkan hidupnya, menyembuhkan sakitnya, memulihkan kondisi rohaninya pada saat itu. Segala kesombongannya, pride-nya, dan segala hal keduniawian Naaman, ya, seketika itu dibukakan oleh Tuhan, ya, hal-hal itu dimusnahkan sehingga dia berbalik, ada turning point di dalam hidupnya sehingga dia mengasihi Tuhan, ya. Kemudian yang kedua adalah tertawannya anak gadis Israel tadi yang menjadi salah satu pelayan di keluarga Naaman, di rumahnya Naaman. Ini juga merupakan hasil pekerjaan Allah, di mana rencana itu dipergunakan Allah, dengan keberadaan anak gadis Israel itu dipergunakan Allah untuk melit Naaman menuju kepada Nabi Elisa, menuju kepada rahmat kesembuhan tadi, ya. Jadi Tuhan menggunakan anak gadis yang tertawan itu sebenarnya ya untuk menjadi sarana jalan untuk menyelamatkan si Naaman ini, sehingga dia bisa bertemu dengan Nabi Elisa dan mengalami rahmat Tuhan di situ. Kita bisa belajar ya dari kisah Naaman ini, bahwa saat berada di situasi sulit, kadang kita menolak untuk taat. Ya, kadang kita punya idealisme dalam pemikiran kita masing-masing ya. Ada pendapat-pendapat pribadi kita yang membuat kita jadi tidak tunduk kepada Allah, menjadi sulit untuk taat. Ya. Padahal di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ada firman Tuhan yang berbunyi ya, sebab rancanganku, ini berarti merujuk kepada Tuhan ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Tuhan itu sudah merancangkan semua jalan hidup kita yang akan kita hadapi di dunia ini. Termasuk ketika kita dalam situasi sulit. Maka satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah belajar untuk taat, belajar tunduk pada otoritas Tuhan. Ya, jadi kita meskipun berada di situasi sulit, kita mesti tetap sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Kita tetap taat. Karena Tuhan tahu rancangan di dalam hidup kita dan jalan hidup kita. Kita juga belajar ya bahwa kita perlu memiliki sikap yang taat secara total. Karena ketaatan yang totalitas itu sangat diperlukan untuk kita bisa merasakan rahmat Tuhan, bisa merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita mesti taat secara total, berserah penuh kepada Tuhan. Maka itu yang akan menolong kita bisa peka merasakan kasih karunia Tuhan itu ya, rahmat Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita juga perlu rendah hati. Nah, ini yang kadang sulit ya. Kita memiliki idealisme, punya pemikiran yang sesuai dengan kebenaran kita sendiri, kebenaran pribadi gitu ya. Dan kita tidak rendah hati. Nah, itu yang akan menjadikan kita sulit untuk bisa taat
gitu ya. Jadi kita perlu kerendahan hati untuk mau tunduk terhadap otoritas Tuhan, mengesampingkan ego kita, pride kita, pembenaran-pembenaran kita secara pribadi gitu ya, dan lebih berfokus pada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang ketaatan anak-anakku, kita memiliki teladan yang sejati di dalam ketaatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, di dalam satu bagian firman Tuhan, tertulis di situ, dicatat ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, salib yang hina, tapi menjadi lambang ketaatan Kristus dan akhirnya menjadi lambang kemenangan bagi kita orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sekarang anak-anakku, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita ya sebagai respon untuk melatih ketaatan, ya, untuk melatih kesetiaan dengan Tuhan, gitu ya. Kita bisa melatihnya, melakukannya dengan disiplin rohani. Nah, disiplin doa yang pertama, ya. Kita bisa membiasakan diri berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya doa ketika ada maunya aja, ada motivasi atau agenda pribadi dalam diri kita, gitu ya. Tetapi kita bersungguh-sungguh ada pengucapan syukur di situ. Berdoa kepada Tuhan, mohon hikmat Tuhan, ya. Bahkan kita bisa mendoakan kepentingan orang lain juga. Jadi tidak melulu mendoakan, bermohon kepentingan kita sendiri, tapi juga penting untuk mendoakan orang lain. Mendoakan keluargamu, teman-temanmu, bahkan pergumulan yang saat ini sedang lingkungan di sekitarmu rasakan, nah itu perlu didoakan. Kemudian disiplin membaca firman Tuhan. Ya, dengan membaca firman Tuhan, menggali kebenaran firman, gitu ya, itu nanti akan membuka hati kita untuk mau ditegur, untuk menjadi peka terhadap teguran Tuhan, gitu ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, terbiasa membaca firman Tuhan, maka kita juga akan hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, gitu ya, Roh kebenaran, sehingga itu akan semakin menguatkan ketaatan kita. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa melakukan disiplin persekutuan, misalnya membangun persekutuan dengan saudara seiman dalam komunitas tumbuh bersama, dalam gereja gitu ya, dalam kelompok-kelompok kategorial, kelompok basis, di rukun, di gereja gitu ya. Sehingga di situ kalian semakin terlatih bagaimana supaya bisa taat ya, seperti yang kalian pelajari dari komunitas yang membuat kalian bertumbuh itu. Kemudian yang berikutnya disiplin melayani. Ya, terlibat dalam pelayanan dalam satu jemaat tubuh Kristus secara teratur gitu ya, itu akan bisa menolong. Nah, anak-anakku, di akhir devosi ini Miss Elis mengajak kita semua untuk berefleksi ya. Tuhan Yesus sudah hadir untuk semua manusia tanpa terkecuali, untuk saya dan kalian semua. Bagaimana respon kita? Apakah kita sudah taat? Apakah kita sudah setia melakukan kehendaknya meskipun dalam situasi yang sulit? Mari kita menjawab ini secara pribadi sambil kita terus berdoa kepada Tuhan supaya dimampukan untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan yang benar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang menegur kami dan menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa dan penuh rahmat penyelamatan telah datang kepada kami semua. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengarahkan mata hati dan pikiran kami untuk selalu kami bisa tunduk pada otoritas Tuhan, taat dan berserah kepada Tuhan. Meskipun kami saat ini sedang berada dalam situasi yang sulit, yang tidak mudah. Biarkan kami memiliki respon hati yang terus setia, hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan, kesehatan kami semua,
dan aktivitas pembelajaran sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan hikmat yang daripada Tuhan yang akan menaungi kami semua. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anakku, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.